Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sekar Kinasih. Sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian niatnya cuma mau buka handphone sebentar aja? Atau mau balas chat atau lihat IG 5 menit aja? Tahu-tahu udah 2 jam. Kalau kalian pernah ngalamin ini, berarti nggak cuma kalian, tapi aku juga dan hampir dari kita semua. Nah, hari ini aku mau ngebahas suatu topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, kali ini aku mau bahas mau jadi produktif, tapi scroll dulu 5 menit, yang jadinya 2 jam. Judulnya sih memang agak nyeleneh ya, tapi jujur aja, ini tuh relate gak sih teman-teman? Kita sering bilang, buka handphone sebentar dulu scroll dulu sebentar lah. Tapi nyatanya, kita buka handphone, scroll IG, buka WhatsApp, chattingan sama pacar, sama mantan, bahkan chattingan sama HTS, atau buka aplikasi TikTok, lalu scroll, dan bahkan kita buat velocity yang lagi tren dan viral itu. Lalu kenapa judul ini tuh sangat relevan? Kebanyakan dari kita tuh pernah, bahkan sering banget, niatnya sih cuma mau buka handphone sebentar dan tapi berakhir dengan waktu yang terbuang berjam-jam. Dan anehnya, ini tuh sering kita ulang-ulang. Bahkan setiap hari. Kita sebenarnya sadar ini itu nggak baik, tapi kita tetap aja ngelakuinnya. Kenapa sih kok bisa gitu? Karena scrolling itu mudah, cepat, dan memberikan sensasi yang menyenangkan, bahkan bikin kita kecanduan. Lalu, apa sih produktif itu? Sekarang mari kita bahas. Sering kali kita tuh salah paham. Kita pikir produktif itu harus sibuk terus, kerja keras tanpa henti, dan kurang tidur. Padahal bukan itu maknanya. Produktif itu menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang penting dan bermakna. Produktif itu juga berarti menyelesaikan tugas, istirahat yang cukup, bahkan memberi waktu untuk diri kita sendiri. Jadi, bukan seberapa banyak yang kamu kerjakan, tetapi seberapa tepat kamu menggunakan waktumu. Lalu, akibat dari scroll 5 menit itu, lalu apa sih dampak dari kebiasaan kecil yang katanya scroll dulu 5 menit itu? Yang pertama ada waktu produktif terbuang sia-sia. Yang kedua ada deadline jadi mepet karena kita tunda terus-menerus dan berakhir kita yang stres. Terus ada muncul rasa bersalah karena kita belum mulai tugas ataupun mengakhiri tugas itu. Dan puncaknya, kita jadi bingung sendiri. Kenapa sih kok nggak selesai-selesai? Scroll itu ibarat kayak jebakan manis. Kelihatan nggak masalah, padahal lama-lama nguras waktu dan energi. Lanjut, ada data singkat. Menurut backlinko.com, rata-rata penggunaan internet di Indonesia menghabiskan 3 jam 8 menit per hari hanya untuk media sosial. 3 jam per hari dalam seminggu itu udah lebih dari 21 jam loh teman-teman. Itu hampir sehari penuh tanpa tidur hanya untuk scroll, dan scroll. Lanjut, ada trik mengendalikan diri. Lalu, apa aja yang bisa kita lakukan? Bukan berarti kita harus hidup tanpa handphone, tapi bagaimana supaya kita yang mengontrol handphone, bukan sebaliknya. Berikut beberapa trik sederhananya. Yang pertama, atur timer saat mau buka handphone ataupun saat mau scroll. Misal, kita atur
waktu mungkin selama 10-20 menit. Yang kedua, ada matikan notifikasi. Matikan notifikasi aplikasi yang tidak penting, agar kita saat dengar bunyi notifikasi itu kita nggak langsung megang handphone, lalu buka handphone, dan berujung kebablasan, keterusan. Dan yang ketiga, ada ubah pola pikir kita. Contoh nih, kita tanya ke diri kita sendiri nih, apakah ini penting untuk sekarang? Kuncinya bukan disiplin semata, tapi kesadaran. Kita harus sadar kapan kita perlu istirahat dan kapan kita benar-benar harus memulai. Selanjutnya, jadi gimana? Produktif itu bukan soal kerja terus-menerus, tapi soal tahu apa yang penting dan mampu mengatur diri. Kalau kita bisa kendalikan kebiasaan kecil seperti scroll tanpa henti, kita sedang membangun fondasi untuk hidup yang lebih fokus dan seimbang. Lalu, slide terakhir, penutup. Akhir kata, scroll itu menyenangkan, tapi jangan sampai bikin kita kehilangan arah. Waktu itu terbatas, jadi gunakan untuk hal-hal yang bikin hidup kita lebih berarti. Terima kasih, dan semoga setelah ini kita semua lebih sadar saat buka handphone dan lebih bijak dalam menggunakan waktu. Terima kasih, bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.